Setelah ayah dan ibu meninggal, mereka meninggalkan sepasang cincin raja binatang. Salah satunya terukir ular hitam kecil. Satunya terukir anjing tanah kecil. Adik perempuanku bertindak cepat, merebut lebih dulu cincin anjing tanah kecil, dan meninggalkan cincin ular hitam kecil untukku. Adik berkata anjing setia bisa menarik rezeki. Lalu seperti orang gila terus memberi makan anjing tanah kecil. Ingin mengandalkannya memuntahkan koin emas dan jadi nona kaya. Namun adik menghamburkan uang tanpa kendali. Demi memaksa anjing kecil memuntahkan lebih banyak koin. Dia memberi makan mati-matian. Akhirnya anjing itu tidak sanggup menahan, dan benar-benar berhenti bergerak. Sementara ular hitam kecil di tanganku menghisap keberuntungan orang lain lalu memberiku balasan. Namun aku merasa itu tidak aman, jadi jarang menggunakannya. Pada akhirnya aku mengandalkan usahaku sendiri, perlahan menjadi taipan bernilai ratusan miliar. Tak disangka adik iri hingga matanya merah. Dengan kejam mendorongku dari tempat tinggi. Kalau bukan karena kamu merebut ular hitam kecilku, taipan ratusan miliar sekarang pasti adalah aku. Saat aku membuka mata lagi, aku menatap adikku, yang sedang memainkan cincin anjing kecil dengan jijik. Aku sadar bahwa aku telah terlahir kembali. Aku menunduk melihat, jelas di kehidupan sebelumnya setelah aku dan adik meneteskan darah untuk mengikat. Patung di cincin berubah menjadi hewan kecil sungguhan. Tapi sekarang belum meneteskan darah. Ular hitam kecil justru keluar sendiri. Ular kecil itu melingkari di sekitarku. Tatapannya yang dingin dan menyeramkan menatapku. Seketika aku merasakan punggungku dingin. Adik tidak lagi menghargai cincin anjing seperti kehidupan sebelumnya. Malah mencibir dengan bibir mengerut. Kakak bahkan belum meneteskan darah untuk mengikat. Kenapa ularmu bisa hidup? Aku mau tukar denganmu. Mendengar itu, mata segitiga ular hitam kecil langsung berbinar. Bahkan seperti mengerti manusia ia merayap ke arah adikku. Di kehidupan lalu dua makhluk kecil ini baru keluar setelah ditetesi darah. Melihat senyum aneh di sudut mulut ular hitam kecil, aku paham bukan hanya aku yang terlahir kembali. Ular ini juga ikut terlahir kembali. Melihat ular hitam kecil merayap mendekat, adik melempar cincin anjing ke tanah, lalu merebut ular hitam kecil, membiarkannya melilit lengannya. Dengan wajah puas dia berkata padaku, "Kamu kan kakak sudah seharusnya mengalah padaku. Menurutku ular ini licin, lebih cocok denganku. Kamu cocoknya cuma anjing tanah itu." Belum sempat aku menanggapi, dia buru-buru meneteskan darah ke cincin raja binatang. Lalu dia tertegun, kemudian bertepuk tangan sambil menjerit gembira. Ularku ternyata bisa merebut keberuntungan orang lain untukku. Kalau aku khusus mencari para miliarder, maka seumur hidup ini, aku bisa hidup sebagai nona kaya raya. Adik memeluk ular itu erat-erat, menatapku dengan penuh kewaspadaan. Aku perlahan mengambil cincin anjing di tanah sambil tersenyum. Kalau begitu kakak doakan kamu jadi nona kaya raya ya. Setelah itu aku malas menghiraukannya, dan langsung meneteskan darah ke cincin anjing tanah. Pada saat darah menyentuh cincin, ternyata persis seperti yang kupikirkan di kehidupan lalu. Cara penggunaan dua cincin binatang ini sama sekali berbeda. Anjing tanah kecil mengubah makanan menjadi koin. Semakin banyak makan semakin banyak memuntahkan. Tapi jika terlalu kenyang dan tak bisa mengubahnya, ia akan langsung meledak dan mati. Melihat anjing kecil yang hidup kembali dengan wajah imut, ku mengusap kepalanya. Di kehidupan ini ikut kakak hidup dengan baik ya. Setelah berpisah dengan adik, aku melirik lenganku yang kurus tinggal tulang. Sambil menatap anjing kecil di tanganku, aku juga merasa agak sungkan. Maafkan aku ya anjing kecil. Aku benar-benar hampir mati kelaparan. Tolong kasih 1 koin emas ya. Anjing kecil menggonggong 2 kali. Aku menyodorkan biskuit keras berjamur dari tasku ke mulutnya. Dia sama sekali tidak jijik. Mulut besarnya terbuka, lalu langsung menelannya. Tak lama kemudian, benar saja dia memuntahkan 1 koin emas berkilauan. Aku menggenggam koin emas dan berlari ke pegadaian, menukarnya dengan puluhan ribu uang tunai. Melihat uang tunai berat di tanganku, aku tak bisa menahan diri mengingat kehidupan sebelumnya. Saat ular hitam kecil merebut keberuntungan orang lain untukku, aku merasa itu perbuatan tidak bermoral. Jadi aku tidak mau ikut arus bersamanya. Lagi pula membiarkannya merampas uang juga ada harganya. Dia harus menyerap ki dan darah dari tubuhku sendiri. Di kehidupan lalu aku tak membiarkannya merampas uang, maka dia pun tak bisa menyerap ki dan darahku. Karena itu setelah terlahir kembali, ular hitam kecil memilih keluar dari cincin binatang. Karena hanya adik yang tahu betapa hebatnya dia. Dengan begitu dia tak perlu lagi menderita mengikutiku. Di kehidupan lalu aku tidak menggunakan cincin binatang giok. Sepenuhnya mengandalkan kemampuanku sendiri menjadi taipan 700 miliar. Setiap hari bekerja tanpa mengenal lelah mengurus perusahaan. Hingga sakit mah menjadi parah. Makanan dingin dan pedas pun tak bisa kumakan. Sekarang semuanya berbeda. Dengan uang dari anjing tanah kecil, aku membeli setumpuk es krim, dan berbagai makanan lezat yang dulu sangat kuinginkan. Setelah makan dan minum hingga kenyang, aku tidak terburu-buru mengikuti jalan hidup seperti di kehidupan lalu untuk mencari uang. Aku terlebih dulu membeli tiket pesawat untuk keliling dunia.
menikmati hidup dengan sepenuh hati, menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Ingatan kehidupan lalu masih ada. Bahkan tanpa cincin Raja Binatang, aku tetap bisa bangkit kembali di kehidupan ini. Meski aku tidak memaksa anjing kecil makan, si rakus ini tetap memuntahkan cukup banyak koin emas. Mengandalkan koin emas ini, ku juga sudah mengumpulkan kekayaan jutaan. Sementara itu adikku, mengandalkan ular hitam kecil untuk merampas keberuntungan kemana-mana. Ia sudah menjadi eksekutif di perusahaan investasi. Setiap saham yang ia incar, harganya melonjak gila seperti roket. Adik tiba-tiba menjadi dewi saham di dunia investasi. Aku melihat wajahnya di berita. Meski bedak setebal apapun dipakai, tetap tidak bisa menutupi rasa lelah itu. Jelas efek samping ular hitam kecil mulai muncul. Adik sama sekali tidak menyembunyikannya. Ia berbagi pengetahuan investasi saham, mengklaim ingin membawa semua orang kaya bersama. Banyak pakar di internet tidak tahan melihatnya, dan mengecamnya habis-habisan. Mengatakan dia hanya kebetulan beruntung. Mengajak orang main saham cepat atau lambat pasti bangkrut total. Tinggal lihat bagaimana adik akan mengakhiri semuanya. Adik sama sekali tidak peduli. Bahkan makin gencar membuka siaran langsung. Aku akan bangkrut. Tahukah kamu berapa banyak yang sudah aku hasilkan? Berapa banyak yang dihasilkan orang yang ikut denganku? Tunggu sampai aku sekaya negara. Lihat apakah kalian masih berani berisik. Para pakar marah sampai wajah merah leher tegang. Sementara aku mengandalkan pengalaman hidup sebelumnya. Menggunakan modal dari anjing tanah kecil. Aku pun perlahan masuk ke pasar saham. Namun kali ini tujuanku berubah. Aku tidak ingin lagi menjadi taipan ratusan miliar. Hidup seperti itu terlalu melelahkan. Tidak menarik apalagi. Di kehidupan lalu setelah aku benar-benar jadi taipan, orang tua yang sudah lama meninggal tiba-tiba muncul mencariku. Orang tua kaya raya hidup kembali. Adegan ini membuat para netizen iri setengah mati. Punya uang dan punya keluarga. Para netizen pun iri luar biasa. Namun tak ada yang tahu. Hal pertama saat bertemu, mereka ingin merebut seluruh hartaku. Bahkan membiarkan ular hitam kecil menyerap keberuntunganku. Asa itu, kalau bukan karena aku keras kepala dan melawan habis-habisan, mungkin aku sudah hancur tanpa sisa oleh orang tua kandungku sendiri. Begitu aku turun ke dunia saham, adik tentu saja langsung mengincarku. Dia setiap hari keliling dunia berwisata, sama sekali tidak peduli kondisi pasar. Asal menunjuk satu saham langsung jadi saham super. Melihat aku menyebar 1 juta ke beberapa saham, dia langsung menelepon untuk mengejek. Kamu juga mau ikut aku cari uang ya? Lihat tampang miskinmu itu, anjing tanah kecilmu tidak bergunakan. Cepat buang saja, lebih baik nonton siaran langsungku lalu ikut beli. Aku malas menanggapi, aku hanya tertawa dan menyanjung sedikit lalu menutup telepon. Di bawah kendaliku, asetku sudah mencapai level puluhan juta. Pandangan dan kemampuanku sekarang, sudah jauh lebih tinggi dibanding kehidupan sebelumnya. Uang sudah lebih dari cukup. Menu makan anjing tanah kecil tentu berbeda dari dulu. Abalon dan makanan laut bebas dimakan. Semuanya langsung disiapkan, dan aku juga melarang anjing kecil itu memuntahkan koin emas untukku. Uang sudah cukup, jangan muntahkan koin emas lagi. Mau makan apa saja silakan. Kakak tidak kekurangan uang. Ngomong sampai sini aku tiba-tiba teringat. Ada satu ucapan adik yang tidak salah. Anjing tanah kecil itu setia. Meski aku tidak menyuruhnya muntah, dia tetap diam-diam memenuhi brankas dengan koin emas. Hari demi hari berlalu, popularitas adik semakin tinggi, bahkan dipuja seperti dewa. Memanfaatkan momentum ini, dia mendirikan perusahaannya sendiri. Dalam semalam benar-benar menjadi bos bernilai ratusan miliar. Saat itu aku sedang meringkuk di rumah memantau pasar. Tiba-tiba adik pulang ke rumah. Tubuhnya dipenuhi perhiasan berkilau, hampir menyilaukan mataku. Dia menepuk kepalaku, lalu berkata dengan bangga, "Kak, tebak siapa yang menelponku?" Aku tidak menanggapi, memeluk anjing kecil sambil menatap layar komputer. Melihat aku tidak merespons, dia juga tidak marah. Dia terus bicara sendiri. Itu ayah dan ibu. Mendengar dua kata itu, seluruh tubuhku langsung terasa dingin. Anjing kecil di tanganku hampir terjatuh. Aku berpura-pura tenang dan berkata omong kosong apa itu. Ayah ibu sudah lama meninggal. Adik menatapku dengan wajah meremehkan bahkan cincin hewan bisa ada. Kenapa orang tua hidup kembali tidak mungkin? Aku berpura-pura berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba berteriak kaget. Mungkin saja mereka hidup kembali. Di mana mereka? Cepat bawa aku ke sana. Dia mendorongku dengan jijik, lalu mengambil tisu dan mengelap tangannya. Untuk apa kamu ikut? Ayah dan ibu bilang mereka hanya mengakui aku. Siapa suruh aku lebih hebat darimu? Ayah dan ibu bilang keluarga kita adalah keluarga tersembunyi. Hanya orang seunggul aku yang pantas pulang ke rumah. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas mengakui leluhur. Aku langsung berpura-pura terlihat sangat putus asa. Menutupi wajah dan bahuku gemetar hebat. Mengeluarkan isak tangis kesakitan. Adik di samping terus menertawakanku. Ini bukan salahku ya. Siapa suruh kamu jadi pecundang? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya terus menangis saja. Setelah adik pergi, aku langsung mengangkat kepala. Sudut mataku tidak ada setetes air mata pun.
Tatapanku sedingin es. Harus diketahui, di kehidupan lalu saat sepasang orang tua itu mencariku, mereka tidak hanya memaksaku memindahkan harta, bahkan ingin memakai ular untuk menyedot keberuntungan dan darahku. Kalau aku tidak mau, aku akan dilempar ke lubang 10.000 ular, membiarkan jutaan ular menggigitku. Rasa sakit yang menusuk tulang. Sampai sekarang aku masih gemetar jika mengingatnya. Keluarga tersembunyi apaan? Semua itu omong kosong penipuan. Mereka sengaja meninggalkan cincin di rumah. Tak peduli aku atau adik yang lebih dulu kaya, mereka pasti akan datang merebut semuanya. Memikirkan bahwa di kehidupan ini adik akan mengalami perlakuan yang sama denganku. Hatiku tidak merasakan sedikit pun iba. Di kehidupan lalu setelah dia berhati serigala dan mencelakaiku, aku tidak melihat sedikit pun penyesalan darinya. Saat aku sedang memeluk anjing kecil sambil memikirkan pasar saham, anjing tanah kecil di dalam pelukanku tiba-tiba menggonggong keras. Aku tiba-tiba mendengar suara desis menjulurkan lidah.